Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam renungan rohani yang pada saat ini kita akan membahas, mempelajari sejarah tokoh-tokoh dan pelopor pergerakan Advent pada masa yang lalu sehingga pergerakan Advent boleh menjadi besar seperti saat ini. Kata Advent sendiri berarti menantikan kedatangannya, menantikan kedatangan Yesus. Dalam konteks ini ketika saya bicara Advent bukan berarti agama gereja Masjid ke-7, tapi bisa juga artinya kedatangan Yesus. Sebelum kita mulai, para pemirsa, saya akan ajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami akan mulai pembahasan kami. Biarlah tokoh Hiram Edson akan boleh membuka mata rohani kami lebih dekat kepadamu. Dengarkan doa kami, lalu kami berdoa. Amin. Hiram Edson adalah seorang petani kaya yang tinggal di Ontario County. Namun sebelum ke sana, judul pembahasan kita pada saat ini adalah A Message from Edson Cornfield. Pekabaran dari kebun jagung Edson. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi salah satu topik utama sehingga namanya dikenal di seluruh dunia. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk membuka satu ayat dalam Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini merupakan salah satu ayat yang digemari oleh Hiram Edson, Joseph Bates. Kenapa? Karena mereka sangat yakin, sangat percaya bahwa firman Tuhan tersebut merupakan pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Khusus dalam konsep Daniel pasal 8 nanti. Saudara akan lihat bagaimana Hiram Edson sangat meyakini oleh karena pergerakan Miller pada episode yang lalu. Tidak terasa kita sudah masuk kepada episode kelima, di mana pertama kita mempelajari mengenai Ellen G. White, yang kedua kita membahas mengenai James White, yang ketiga kita membahas mengenai Joseph Bates, yang keempat pada beberapa hari yang lalu kita membahas mengenai seorang yang sangat fenomenal, yaitu William Miller. Nah, siapa William Miller? Apa hubungannya dengan Hiram Edson? Hiram Edson adalah pelopor gereja masyarakat ke-7 yang dikenal karena memperkenalkan doktrin investigative judgment. Apa itu kita akan bahas nanti di dalamnya. Hiram Edson adalah seorang yang sangat menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan dia juga pemelihara hari Sabat. Edson berharap bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi pada tanggal 22 Oktober 1844. Kenapa dia berharap begitu? Karena dia merupakan pengikut dari William Miller yang kita kenal dengan nama Millerites. Keyakinan ini didasarkan oleh penafsiran nubuatan 2300 petang dan pagi yang berisi, yang berbunyi tempat kudus akan dibersihkan selama 2300 petang dan pagi. Nah, yang diartikan oleh pengikut Miller bahwa Yesus Kristus akan turun dari sorga ke dunia ini. Nah, itu pendahuluan. Lalu siapa Hiram Edson sebenarnya? Hiram Edson lahir 30 Desember di Gorham, Maine. Dan dia adalah seorang petani yang kaya, yang makmur dari Ontario County. Istri pertama dari Edson yang bernama Eva Chrysler meninggal pada tahun 1839 dan sepeninggalnya dia harus merawat 3 anak mereka. Namun oleh karena kesibukannya akhirnya dia menikah lagi di Port Gibson, New York dengan seorang yang bernama Esther Person. Pada saat itu Edson adalah seorang pelayan gereja Metodis yang menganut pengharapan yang sama dengan William Miller tentang kedatangan Yesus atau disebut dengan Advent yang akan terjadi pada musim semi 1843. Dan yang luar biasa, rumahnya pun
ketika dia sudah menerima itu di Port Gibson, dia jadikan sebagai gereja rumah atau oikos bagi orang-orang percaya di wilayah tersebut. Sama seperti sekarang ini, ketika wabah corona ada, maka banyak umat-umat Tuhan bergereja di rumah masing-masing. Banyak teknologi diadakan, dan ini pun salah satu video untuk menguatkan iman kita. Apa keterlibatan Edson di pergerakan William Miller? Ingat bahwa pekabaran Millerites adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pekabaran tersebut akhirnya tiba di Rochester, New York pada tahun 1843. Dan segera menyebar ke Port Gibson, di mana Hiram Edson berada. Pekabaran itu sendiri dideklarasikan oleh William Miller yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober, Kristus akan datang. Tahun 1843. Yang kemudian disempurnakan menjadi 22 Oktober 1844. Nah, hal ini terjadi oleh karena mereka yakin atau Miller yakin berdasarkan Daniel pasal 8 ayat 14 dengan ayat yang berbunyi sampai 2300 petang dan pagi tempat kudus itu akan dibersihkan. Dan yang paling luar biasa, pengikut Miller sangat meyakini, sangat memahami, bahkan percaya bahwa Kristus akan kembali untuk membersihkan bumi ini. Itu pertamanya. Nah, pada waktu di Port Gibson, pekabaran disampaikan, di tengah-tengah orang yang hadir ada seorang bernama Hiram Edson yang sangat serius mendengarkan seri KKR tersebut. Saking seriusnya saudara-saudaraku, dia sepertinya tidak mau beranjak dari tempat tersebut. Dan dia ikutin terus. Ingat, Hiram Edson adalah seorang pelayan di jemaat Metodis pada saat itu. Nah, pada hari terakhir seri KKR tersebut, Edson mendengar bahwa ada tetangganya yang sedang sakit keras. Lalu dengan gerakan Roh Kudus, ia mengunjungi tetangga tersebut. Dan yang luar biasa, sebagai seorang pelayan jemaat, dia berdoa, menumpangkan tangan, dan minta kesembuhan atas nama Tuhan. Dan yang paling luar biasa, ketika dia meletakkan tangannya dan berdoa, setelah berdoa, tiba-tiba menurut catatan sejarah, tetangga yang sakit tersebut sembuh. Dan ekspresi yang digunakan segera melemparkan selimutnya dan turun dari tempat tidurnya dan mulai memuji nama Tuhan. Bahkan dikatakan seisi rumah tersebut melakukan hal yang sama dengan memuji nama Tuhan. Kenapa sampai itu terjadi? Pada saat itu mereka percaya bahwa Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada keluarga mereka ini. Dan pada malam yang sama, Edson mengatakan dalam dirinya bahwa Tuhanlah yang berbuat itu. Dan Edson percaya bahwa Tuhan mengatakan kepadanya untuk mulai mengkhotbahkan pekabaran Advent atau pekabaran kedatangan Yesus kepada teman-teman dan tetangganya. Dia bergumul selama berhari-hari dan menyadari kalau hal ini lebih sulit dilakukan daripada menyembuhkan orang sakit. Dan akhirnya bertindak berdasarkan keyakinannya, dan segera 300 atau 400 tetangganya juga menerima pesan Advent. Luar biasa. Ketika Edson menyadari hal tersebut, dia sangat yakin Tuhanlah yang menggunakannya. Dia berkhotbah dengan mengatakan 22 Oktober 1844 Yesus akan datang. 22 Oktober 1844 dia akan tiba di dunia ini. Hiram Edson menantikan hari itu. Dan ketika tiba saatnya, maka dia bersama ratusan bahkan ribuan yang sangat percaya akan peristiwa ini, menghabiskan hari itu, menunggu peristiwa itu, hingga hari berlalu, hati mereka hancur. Kenapa? Mereka dapati bahwa Yesus tidak kembali seperti yang diharapkan. Kemudian dia menulis, harapan dan harapan yang terindah kami hancur, dan semangat tangisan seperti itu menghampiri kami, seperti yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tampaknya
Kehilangan semua teman di dunia ini pun tidak dapat dibandingkan dengan kekecewaan ini. Kami menangis dan menangis dan menangis sampai fajar menyingsing. Itulah ekspresi kesedihannya. Mereka sangat kecewa. Mereka tidak mengharapkan kalau Yesus itu tidak akan datang. Karena mereka sangat yakin, mereka baca Alkitab, mereka percaya Yesus pasti datang. Dan yang paling luar biasa lagi, mereka sudah menjual hartanya, rumahnya, kebunnya, dan apapun yang mereka miliki untuk pergerakan ini. Hingga akhirnya mereka kecewa. Seiring berlalunya waktu, Hiram Edson merenungkan peristiwa tahun sebelumnya. Dia percaya dia telah diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Dan dia telah melihat bagaimana teman-teman dan tetangganya bertobat menerima Yesus sebagai hasil dari khotbahnya. Dan saudara-saudaraku, walaupun kecewa, Hiram Edson mengatakan kepada teman-temannya yang masih setia agar mereka mengunjungi orang-orang Advent atau kaum Millerites terdekat untuk menguatkan mereka. Saudara-saudaraku, saudara boleh melihat bagaimana faktor psikologis yang mereka hadapi. Beratnya tekanan yang mereka harus lewati. Di mana di daerah tersebut banyak orang mentertawakan mereka, mencemooh mereka. Sehingga Hiram Edson harus menghibur para tetangganya. Hingga pada pagi hari, sehari setelah kekecewaan besar, tanggal 23 Oktober 1844, dengan maksud mengunjungi saudara-saudara kecewa, Hiram Edson berjalan melalui ladang jagung mereka untuk menghindari cemoohan, untuk menghindari ejekan dari para tetangga yang menolak mempercayai pesan Advent atau kedatangan Yesus tersebut. Saudara boleh melihat di screen, di ladang jagung inilah Edson menyatakan telah melihat sebuah penglihatan. Dalam penglihatan itu, Edson memahami bahwa pembersihan tempat kudus berarti Yesus bergerak atau berpindah dari tempat yang kudus ke tempat yang maha kudus, di tempat kudus surgawi. Bahkan dalam kesaksiannya, Edson menulis begini, "Surga tampak terbuka pada penglihatan saya, dan saya melihat dengan jelas dan terang bahwa gantinya imam besar kita, yaitu Yesus, keluar dari bilik maha kudus bait suci surgawi untuk datang ke bumi ini pada hari ke-10 bulan ke-7 di akhir 2300 hari. Pada hari itu untuk pertama kali dia memasuki bilik kedua atau bilik yang maha suci dari bait suci, dan bahwa dia mempunyai satu pekerjaan untuk dilakukan di dalam bilik maha kudus sebelum datang ke dunia ini." Kisah perjalanan ini kemudian mengembalikan semangat dan sekaligus memberikan terang baru dalam pendidikan Alkitab soal pekerjaan Yesus di sorga, di bilik yang maha kudus. Dan setelah serangkaian penelitian serta berbagai diskusi, akhirnya doktrin tentang bait suci surgawi diterima sebagai keyakinan gereja, sebuah ajaran yang khas dan unik dari gereja Advent. Bahkan ketika saya coba kumpulkan ini, saya teringat kepada pelajaran sekolah Sabat Minggu 16 Desember 2012, sekitar 8 tahun lalu. Coba saudara cek, dikatakan begini pada alinea ketiga. Pelayanan di bait suci surgawi, duniawi, mengajarkan bahwa sementara penumpahan darah itu perlu untuk menebus dosa, tetap masih diperlukan seorang imam pengantara antara orang-orang berdosa dengan Allah yang suci sebagai hasil dari darah yang ditumpahkan. Pelayanan imam di tempat maha kudus membersihkan bait suci dari dosa dan dituntut penyesalan dan pertobatan di pihak umat itu. Jadi penghakiman juga disorot sebagai bagian integral dari pelayanan keselamatan menyeluruh. Investigative judgment, penghakiman di sorga. Doktrin tentang bait suci atau doktrin tentang Ka'bah merupakan ajaran khas gereja Advent. Muncul tidak lama setelah hari kekecewaan besar tahun 1844. Kemudian dipelajari secara lebih mendalam dan komprehensif sebelum diterima sebagai satu ajaran pokok gereja. Nah, inilah peristiwanya. Sekolah Sabat 8 tahun lalu juga mengatakan hal tersebut. Edson membagikan apa yang dia yakini,
Bahkan Edson mengatakan apa yang dia lihat itu benar-benar nyata, karena Tuhan telah menggunakan dia untuk melihat hal tersebut. Dan dia melihat banyak orang Advent setempat yang sangat terdorong oleh kisahnya. Sebagai hasilnya, Edson mulai belajar Alkitab, sama-sama meneliti Alkitab dengan dua orang percaya lainnya, Dr. O.R.L. Crosser dan Franklin B. Hahn, yang akhirnya menerbitkan temuan mereka di sebuah makalah yang disebut Day Down. Makalah ini membahas mengenai perumpamaan Alkitabiah tentang 10 gadis yang menggambarkan sekelompok wanita yang menunggu di pesta pernikahan untuk kedatangan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki yang dianggap melambangkan datang Kristus yang tertunda. Dan orang-orang itu melihat paralelisme dalam situasi mereka sendiri. Mereka berusaha menjelaskan mengapa mempelai laki-laki itu tetap tinggal. Makalah pertamanya bahkan dilaporkan di Daystar 15 April 1845. Setahun setelah itu, bahkan Edson berkata begini, mari kita publikasikan kebenaran ini. Crosser, penulis terbaik dalam kelompok itu, ditugaskan oleh Edson dan Hahn untuk menulis hasil penelitian mereka. Dan Enoch Jacobs, editor Advent yang ramah di Cincinnati, setuju untuk menulis artikel di jurnalnya Daystar. Artikel itu muncul di Daystar Extra 7 Februari 1846 lagi. Nah, ketika Hiram Edson merealisasi bahwa apa yang dilihat tersebut merupakan pekabaran dari Tuhan, bahwa pekabaran di kemudian tersebut merupakan salah satu yang Tuhan inginkan dia kabarkan, maka Edson yang mengetahui banyak pengikut daripada William Miller yang lain yang percaya akan katakan ini, mulai mengirim salinan kelas kecil atau surat ke banyak alamat yang mungkin bisa dikumpulkannya. Satu, mencapai Joseph Bates dan juga James White yang lain. Bahkan setelah membaca artikel Crosser, Bates menjadi yakin bahwa tempat kudus yang akan dibersihkan ada di sorga, dan sama nyatanya dengan bait suci Yerusalem baru itu sendiri. Dengan keinginan untuk menyebarkan cahaya baru, maka Joseph Bates menulis risalah berjudul The Opening Heavens yang kita bahas di episode yang lalu. Bahkan dikatakan sebagai mantan kapten laut, ia menambahkan bukti lebih lanjut dari astronomi dan juga dari Alkitab. Bahkan dia kemudian melakukan perjalanan jauh ke Port Gibson, tempat di mana Hiram Edson berada pada musim gugur 1846, untuk membandingkan catatan dengan Edson, Crosser, dan Hahn. Sebelum kunjungannya berakhir, ketiganya telah menjadi pemelihara hari Sabat. Dan artikel yang diberikan oleh Crosser, Hahn, dan Edson menuntun kepada pemahaman yang baru tentang bait suci surgawi itu, juga mengeksploitasi konsep hari penebusan. Maka mereka menjelaskan bahwa di sorga ada Ka'bah di mana Kristus sebagai imam besar harus membersihkannya. Orang-orang percaya meyakini bahwa pembersihan inilah yang dimaksudkan dalam nubuatan 2300 hari dalam buku Daniel. Keyakinan Advent hari ke-7 yang khas sekarang ini dikenal sebagai investigative judgment atau pelayanan di bait suci surgawi, itu dimulai tahun 1844. Crosser belakangan menerbitkan penglihatan Hiram Edson yang nantinya menjadi konsep andalan pengajaran James White, suami daripada Ellen White, dan Joseph Bates, yang akhirnya kembali mengunjungi Hiram Edson di New York dan menobatkannya menjadi pengikut Sabat hari ke-7. Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana perjuangan itu hingga pada penutupan kebaktian kebangunan rohani pada tahun 1855. Sebelum Hiram Edson mengakhiri petualangannya, Edson diurapi sebagai penatua gereja setempat. Selama bertahun-tahun setelah the great disappointment, kekecewaan besar tersebut, ia melanjutkan pekerjaannya sebagai pengkhotbah awam. Ia bekerja melayani bersama dengan Joseph Bates, G.N. Andrews, dan G.N. Loughborough. Dia terus bertani di musim panas untuk membayar pengeluarannya. Bahkan yang paling luar biasa, saudaraku, pada tahun 1850, Edson menjual pertaniannya di Port Gibson untuk membantu mendukung gerakan Sabat, dan menjual pertanian kedua 2 tahun kemudian di Port Byron, New York, sehingga James White dapat membeli mesin cetak
di Rochester. Gerakan Advent Sabatarian secara resmi diorganisasi sebagai gereja Masjid ke-7 pada tahun 1863. Edson akhirnya dipercaya sebagai pendeta pada tahun 1870. Saudara-saudaraku, Hiram Edson wafat pada tanggal 8 Januari 1882 dan dalam usia 75 tahun di East Palermo. Dia wafat meninggalkan 7 orang anak yang bernama George, Susan, Belinda, Via Ophelia, Lucy, dan Jane. 3 anak pertama dari istrinya yang meninggal, Eva Chrysler, dan sisanya dari anak Esther Person. Dan saudara-saudaraku, Hiram Edson dikenal sebagai salah satu pionir berdirinya gereja Masjid Hari ke-7. Kenapa, saudaraku? Saya percaya ketika saya membaca ini, mengumpulkan beberapa sumber, maka saya melihat Hiram Edson, seorang awam pada masa itu, yang rajin meneliti Alkitab, rajin membahas Alkitab, dapat menjadikan dirinya untuk meyakini bahwa Yesus akan datang. Bahkan ketika dia diurapi untuk menjadi penatua di gereja setempat pada tahun 1855, Edson sangat yakin dan percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang benar. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan bahwa saudara sudah berada di kapal yang benar, gereja yang benar, gereja yang menaati seluruh hukum Tuhan, gereja yang pengajarannya memantulkan tabiat Kristus, gereja menjadikan Kristus sebagai senter atau pusat dari seluruh kehidupan. Ketika Hiram Edson bisa melayaninya, bahkan diangkat menjadi pendeta pada tahun 1870, 7 tahun setelah gereja Masih Advent Hari ke-7 diresmikan. Saya percaya ketika peristiwa terjadi, maka Joseph Bates, James White, Ellen G. White, bahkan teman-teman yang lain, Loughborough, kemudian Stephen Haskell, kemudian Han, Crozier, dan lain-lain, mereka menyalami dia dan mengatakan, selamat, mulai hari ini engkau menjadi pelayan Tuhan. Hingga 12 tahun pelayanan sebagai pendeta, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Tepatlah seperti dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Hiram Edson, namanya tidak akan pernah kita lupakan. Tuhan berkati kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa karena berkat-Mu kami boleh mempelajari firman Tuhan. Seorang tokoh rohani yang turut aktif dalam mendirikan gereja Tuhan ini, Hiram Edson. Seorang yang Kau gunakan di ladang jagungnya untuk melihat penglihatan bagaimana pelayanan Yesus Kristus sebagai imam besar dari bilik yang suci berpindah ke bilik yang maha suci, yang dikenal dengan nama pelayanan bait suci surgawi, penghakiman atau investigative judgment. Biarlah kiranya Tuhan, pekabaran ini akan membuat kami semakin yakin bahwa ketangan-Mu semakin dipersegera. Berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa di rumah, dan juga berkati kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.